Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Natalia Arwitasari di Sapa Mu'alaf di FKM Semarang Official yang pastinya memberikan kisah yang inspiratif ya. Dan hari ini kita punya narasumber yang saya kenalnya juga sudah lumayan lama sih. Tapi sebelum selama saya menjadi seorang mu'alaf ya. Dan beliau itu luar biasa karena apa? Dulu sekolahnya beda tipis sama saya ya. Beliaunya di mana itu namanya? Dominikus Savio ya? Nah, kalau saya di Bernardusnya, jadi saya adik kelas jauh gitu ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita sambut Bu Inawati. Assalamualaikum Bu Inawati. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa gitu. Namanya Bu Inawati. Inawati Iskandar. Oh, Bu Inawati Iskandar. Iskandarnya yang saya sering lupa. Bu Inawati, kalau nama dari nama Iskandar itu sepertinya bukan nama asli pribumi ya? Nggih. Itu Chinese ya? Saya, ibu saya Chinese. Oh, asli Chinese gitu ya? Nggih. Berarti dulu tinggalnya? Saya di Rejosari. Rejosari, oh kampung pecinan juga ya, daerah sana ya? Nggih. Oh, namun Bapak Ibu sampai sekarang masih ada? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ya. Meninggalnya dalam kondisi masih Nasrani. Masih non-Muslim. Ayah Buddha, mami Kristen. Oh, gitu ya. Ayah Buddha, mami Kristen, tapi sekolahnya malah di Katolik, yayasan Katolik. Dari kecil kakak-kakak semua sekolah yayasan Katolik. Oh, berarti di Bernardus dulu? Dulu di Saverius. Oh, Saverius. Terus di Dominico Savio. Nah, mau di Loyola, tapi saya nggak mau masuknya SMA 3. Oh, masuk SMA 3 malah keren tuh Bu, SMA 3. Negeri saya. Terus di SMA 3-nya itu menjadi karena umum ya, itu tertarik Islamnya atau enggak? Enggak. Nah, saya tetap. Ini baru aku penasaran nih. Jadi karena saya punya teman Katolik, terus dia masuk SMA 3, akhirnya jadi Islamnya di SMA 3. Kalau Ibu enggak ya? Enggak, masih ikut pelajaran Katolik. Di situ ada sendiri toh, kalau tiap Jumat. Itu. Terus pas menjadi muslimahnya, menjadi mu'alafnya itu tahun berapa Bu? Tahun 97. 97. April 97. Ini itu sudah karena mau nikah juga. Oh, kok sama ya rata-rata ya? Ya, kita para wanita nih. Biasanya gitu, karena nikah. Karena menikah. Iya. Tapi awalnya nggak ada ketertarikan sama Islam itu Bu? Waktu di SMA itu kalau pelajaran Islam kan banyak yang keluar, yang non-Islam itu ada yang ke kantin. Saya malah seringnya di kelas sambil dengerin. Oh, pelajaran Islamnya di kelas. Jadi saya nggak ikut keluar, malah ikut. Nah, terus gimana? Ya hanya sambil lalu aja hanya gitu toh, gitu Islam gitu toh. Tapi nggak ada ketertarikan sama sekali. Nggak ada ketertarikan untuk di Islamnya, masih tetap ke gereja, masih mudika, ketua mudika. Nyanyi kor itu tiap minggu, pembaca lektor juga. Oh, tapi juga nggak ada ketertarikan untuk ngajakin teman Islam? Oh enggak ada juga di sana. Karena mayoritas Islam toh. Itu Bu juga nggak ditanya tuh Bu, kamu kok di sini gitu? Enggak ya. Untung gurunya agama itu baik, jadi terserah bebas. Yang mau keluar monggo, mau ke perpustakaan monggo. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3? Kayak gitu terus tuh Bu? Saya jarang ke kantin, jarang ke perpustakaan, ya udah di kelas. Malah di kelas malah dengerin ya? Tapi itu pun juga belum menggoyahkan ya? Belum. Terus habis malah SMA? Sebagai perbandingan kok di Kristen gini ya, di Islam kok gini. Tapi belum cuman mikir-mikir aja sih ya? Hanya sambil lalu aja. Kegiatan gereja tetap jalan, aktivitas tetap berjalan, keluarga yang nggak ada masalah. Habis itu lulus SMA, Ibu kuliah apa langsung menikah? Oh, kuliah di Undip. Itu juga Undip kan umum ya Bu? Terus gimana tuh Bu? Nah, mungkin pas itu buat skripsi apa itu banyak teman-teman ya Islam itu banyak yang menolong, ambil ini
ya membantulah dulu kan, terutama angkotnya kan saya dari dokter cipta sampai ke pembala, banyak yang kadang nungguin, ini bareng ini lah. Kok baik ya mereka ya. Nah, itu yang solid ya. Yang muslim-muslim itu ya. Yang muslim-muslim. Oh, jadi malah teman-teman yang muslim ini malah baik. Padahal kalau di kampus kan ada kegiatan untuk yang ikut juga. Lomba paduan suara juga ikut, terus itu ikut. Kajian-kajian itu masih ada, ikut juga. Yang di Islam ikut? Yang di Islam enggak ikut, hanya cuma sama teman-teman aja. Teman-teman jalan aja gitulah ya, berangkat kuliah bareng, pulang bareng, kerja kelompok bareng gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatannya mereka ibu nggak ikut, tetap ikut yang di Nasrani gitu ya. Terus habis selesai kuliah lulus gitu ya Bu? Kuliah terus kerja? Saya ngelesi. Ngelesin di rumah. Masih di Rejosari. Di Rejosari. Terus ada yang lamar dulu les. Itu akhirnya yang jadi suami saya dulu. Tapi sekarang ya sudah beda kisah ya. Jadi terus menikahnya pas 97 itu ya Bu? April 97. April 97 itu syahadatnya di KUA. Di KUA. Dr. Cipto. Di situ. Langsung menikah juga di situ. Kan ada selangnya apa? Syahadat 2 bulan. Syahadat Februari, kita nikah April. Ada ikut pelajaran juga nggak? Nggak ada. Itu tidak ada pelajaran. Cuma diajari syahadat tak sama udah. Terus reaksi keluarga gimana Bu waktu ibu? Pertama awal-awal ya ditentang. Apalagi tahu saya kan sakit ya, punya penyakit kanker payudara itu. Terus saya udah ceritakan kondisinya nggak apa-apa asal mau ikut Islam. Ya kakak-kakak saya ya udah, ini gimana ini adik saya gini, ya mau nerima ya. Intinya calon suami waktu itu menerima ibu apa adanya. Dia asal mau ikut Islam. Mau ikut Islam. Dan itu pun ibu ya maaf ya Bu, apakah memang ya wis lah aku ikut Islam gitu, nggak ada masalah? Awalnya gitu. hanya ya udah ikut aja Islam. Lah masalahnya terus kita tuh nggak diajari sama suami itu juga jelas gitu loh, terserah mau pengalah. Kebetulan waktu itu ada tetangga baru itu lulusan PGA, pendidikan guru agama. Itu dari Kalimantan itu yang seumuran, terus kita tuh belajar. Saya ngajak tetangga sebelah itu ya juga seperti saya, ibunya Chinese, bapaknya Islam, tapi sampai punya anak kelas 1 tuh nggak pernah sholat. Terus tak ajak kita belajar bersama. Tuh. Terus waktu ibu sudah menikah kan, ibu masih tetap di Rejosari atau sudah pindah? Langsung pindah di Logosari. Langsung pindah ke Logosari di rumah ibu ini ya. Masya Allah. Berarti tahun berapa ya Bu pindah ke sini? 97 langsung. Tahun itu juga pindah ke sini. Wah, itu masih sepi banget. Sepi. Dan lagi jalannya belum ada jalan. Iya ya. Itu. Berarti tetangga masih banyak yang kosong juga pastinya ya Bu ya. Masya Allah. Itu kalau saya sih yang masih agak penasaran sama Bu Ina Winawati itu gini, Ibu kan penggiat di agama Katolik juga, karena ketua Mudika, kemudian pimpin lagu untuk dirijen itu kan, lalu untuk pemazmur juga, yang otomatis Ibu tuh mendalami kurang lebih pasti tahu tentang isi-isi Alkitab gitu loh Bu, ya kan? Nah, lalu keluarga juga sebagian besar Nasrani juga, pendidikan dari kecil Katolik menjadi itu tuh kayak gitu. Lalu perasaannya Ibu tuh bagaimana waktu menikah lalu menjadi seorang muslimah yang notabene memang belum dibimbing sih waktu itu, waktu tahun 97 itu. Tapi perasaan Ibu sendiri itu bagaimana? Apakah aduh kok gini ya gitu tuh? Enggak juga sih. Waktu itu ya udahlah, ini konsekuensi saya sudah milih ini ya, terima aja apa adanya, coba saya jalani. Keluarga juga tidak menentang? Ya
awal-awalnya ini, tapi sudah menikah ya udah mau didukung nggak apa-apa. Oh, karena kan Tapi ya, kita ya masih sering kumpul kadang kalau Imlek itu rumah papa mama. masih tetap hubungan baik lah ya. Iya. Dan suami juga masih apa istilahnya menjaga Bu Ina sesuai komitmennya beliau bahwa ya udah kita menikah asalkan kamu jadi Islaman gitu. Suami pun masih menjaga ibu gitu ya. Nah, tapi untuk menjalankan apa kewajiban seorang muslimnya Baru itu setelah ada guru agama itu saya belajar sholat sendiri. Terus kebetulan di kampung itu ada belajar ngaji bersama itu ibu. Mulai ikutlah, mulai alibata itu baca itu. Tapi selama ibu tidak menjalankan kewajiban seorang muslim, itu ibu nggak ada keinginan gini, aduh kok malah lebih enak deh aku di agamaku yang dulu deh itu. Nggak ada. Tetap sudah. Aku sudah mengambil keputusan menjadi seorang muslimah, aku harus konsekuensi untuk menjalankan. Meskipun nggak diajari kita, tapi puasa ya ikut puasa. Masya Allah. Biasa loh Bu. Dan keluarga pun juga tidak ada yang menentang gitu ya istilahnya. Menentangnya sekarang malah setelah saya bercerai. Oh, setelah berpisah sama bapak malah sama suami malah ibu disuruh malah baru disalah-salahin. Nah, kan kalau di Islam tuh banyak yang kawin cerai. Katanya kalau di Katolik tuh kan susah ngurusnya kalau mau cerai. Kan harus satu untuk selamanya. Dengan itu malah semakin menambah saya ingin tunjukkan saya baik-baik aja kok, saya nyaman. Jadi apa Bu Ina setelah berpisah sama suami malah merasa lebih kayak mau membuktikan ya bahwa aku jadi Islam ya nggak ada masalah. Saat itu mulai ingin mendalami lagi, belajar, mulai masuk ke kajian-kajian sama ibu-ibu RW. Dulunya nggak pernah ikut. Dulunya malah diem aja ya Bu ya. Diem aja di rumah. Aku yang penting orang lain taunya aku Islam ya udah gitu ya. Gitu aja. Aku nggak menjalankan juga. Seolah-olah jadi gitu. kayak disentil Allah. Ini loh, yang kau kira baik, nyatanya akhirnya ya. Jadi yang dirasa mungkin kurang baik, tapi itu baik sebetulnya menurut kita kurang baik, tapi menurut Allah itu yang paling baik untuk. Itu tahun berapa tuh Bu flashbacknya itu? Tahun 2011 itu suami sudah keluar dari rumah tanpa memberi nafkah, tanpa apa. Terus 2013 tok cerainya dari pengadilan. Jadi kita tuh juga keluarga nggak ada yang dampingi waktu itu. Cuma ada bapak depan itu yang itu selalu mensupport mensupport saya. Tetangga ya. Berarti benar ya tetangga menjadi seorang keluarga tuh jadi benar ya Bu ya. Lebih dari keluarga ya. Lebih dari 2013 sama dong dengan saya. Aduh, Ibu berarti ketok palu 2013, saya juga ketok palu 2013 dengan suami yang pertama. Masya Allah, itu berarti Ibu ngurus sendiri ke KUA ya? Itu suami nggak memberatin gitu Bu? Nggak, aduh jangan dong gitu? Enggak ya? Enggak. Oh yang minta cerai dia? Oh, tahu tiba-tiba tuh ada surat dari pengadilan, surat untuk itu surat cerainya di sini untuk ke pengadilan. Jadi saya nggak tahu kalau mau dicerai juga. Saya pikir hanya kos pindah rumah ingin menenangkan diri. Iya. Ternyata sudah diselingkuhi selama 8 tahun. Ya Allah. Jadi kita nggak tahu. Kenapa ya nasib kita seperti itu? Pengen punya anak. Nah itu alasan yang tidak bisa diterima. Kan saya dulu sudah bilang, saya punya penyakit, kanker payudara, terus dibestra, terus nggak bisa kering. Nggak apa-apa, anak itu Allah nanti kita bisa ngambil. Ternyata menjadi alasannya itu. Jadi panas terus situasinya gitu. Padahal saya juga nggak tahu salah saya itu apa. Padahal kalau dipikir-pikir tuh Bu, dari 1997 sampai 2011 itu kan sudah 10 tahun lebih ya. 14 tahun. 14 tahun ya. Sampai ketok palu pun keluar surat pun juga lebih dari 10 tahun kan. Istilahnya kalau pernikahan itu pernikahan kertas sudah lewat gitu loh. Itu pun Ibu masih. Nah itulah pandai-pandainya dia. Tapi setelah berpisah
Suasana hati ibu gimana? Malah lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Masya Mungkin Allah. ini yang dikehendaki Allah, ini baik untuk kamu. Ya itulah saya terima akhirnya. Tapi setelah itu jadi flashback Saya ibu. yakin Itu wanita ya. yang baik untuk yang baik, yang jelek nanti biar untuk yang baik. Masya Allah, keyakinan ibu sudah luar Bukan biasa. berarti Ya. saya baik, tapi saya harus berusaha lebih baik, lebih baik. Mungkin sentilan Allah selama ini saya sudah syahadat tapi kok nggak menjalan. Nah setelah itu baru saya cari tentang Islam, ilmu. Untung kita ketemu di Sapamu Alat pertama di tahun 19. 2019 itu ya. Iya betul. Saya ikut kajian itu mulai 2015 tuh di Majelis Taklim sini ke RW, terus nah itulah. Sudah mulai mendekatkan sama Allah ya, sudah memasrahkan ya. Iya. Oh ibu, wah keren banget loh, luar biasa. Soalnya gini, itu kan hal yang tidak mudah ya. Kita dari awal ibu masuk ke Islam aja sudah ada istilahnya perjanjian gitu loh, sudah ada tahu sama tahu kondisi masing-masing kan gitu. Tapi berani ambil resiko itu gitu kan. Selanjutnya perjalanan pernikahan pun juga pasti baik-baik saja ya. Baik-baik saja di mata orang lain kelihatan harmonis. Tapi kita sebetulnya 8 tahun itu udah aduh panas juga, cuma saya mau mendam. Kan katanya nggak boleh minta cerai, nanti tidak menikmati aroma surga. Masya Allah. Akhirnya mantannya yang nggak kuat itu mengajukan gugatan cerai sendiri. Seorang guru PNS. Tapi ya lingkungannya ya kayak gitu. Sampai sekarang masih hidup beliaunya. Sudah nikah lagi. Punya anak juga? Enggak punya anak juga. Itu Allah tuh pasti sudah ya itulah rahasia Allah ya, kita nggak bisa menghakimi seseorang ya. Tapi Bu Ina luar biasa loh. Sedangkan setelah perceraian tahun 2013 itu pasti kan keluarga ada rasa khawatir ya Bu. Iya. Dimana Ibu sekian tahun menjadi seorang muslimah gitu. Mereka gini. Nah itu makanya sekarang udah dicerai, balik lagi aja ke gereja. Gampang mengenai penghasilan nanti biar saya nyarikan kerja. Memang waktu itu kan saya terus ngelesinnya jadi agak bimbang ya gitu. Karena kacau pikirannya gitu ya. Tapi terus akhirnya ini yang ditunjukkan Allah, ini lebih baik. Rezeki bukan hanya uang. Kita bisa tambah punya saudara lagi dengan ibu-ibu majelis taklim. Kita bisa banyak waktu luang untuk mengejar ilmu yang dulunya Masya Allah, keren loh, keren Bina, keren. Nah, padahal di Telogosari kan Ibu sendirian nih, karena kan memang nggak ada saudara yang nemenin, nggak ada anak juga gitu. Ibu pede aja ya Bu tinggal di sini. Alhamdulillah, padahal rumahnya besar loh ini. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau saya yakin ada, nggak ada sesuatu yang melebihi daya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jalani aja semua. Terus dari 2013 ke 2023 berarti kan sudah 10 tahun nih Bu, betul-betul posisi Ibu sendiri gitu ya. Itu untuk mencukupi kebutuhan Bu Ina gimana? Alhamdulillah, rezeki itu inilah matematikanya Allah. Saya sendiri juga nggak tahu. Kadang ngelasi cuma orang 2. Cuma 600.000 apa-apa, tapi rezeki itu ada aja. Enggak melulu hanya uang, itu ada aja rezeki. Alhamdulillah kasih sehat. Dari keluarga sendiri? Enggak ada yang nyuplai, enggak ada apa. Intinya kalau dari pihak keluarga, seandainya kamu kembali ke Katolik, baru kamu baru Bu Ina disupport sama keluarga gitu ya. Padahal berapa berkeluarga Bu? Berapa kakak beradik? Saya 8 bersaudara. Saya yang paling bontot. Berarti paling kecil. 8, Ibu nomor 8. Kakak-kakak semua, cici-cici itu pasti ada semua. Ada yang di Jakarta, 2 di Kerawang, terus yang 5 yang 4 di Semarang. Masih hidup semuanya? Masih. Yang tinggal 1 yang sudah nggak ada. 1 itu kakak perempuan saya yang di Semarang itu sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi yang lainnya masih ada. Masih sering kumpul-kumpul juga. Kalau Imlek. Kalau Imlek aja ya kumpul. Nah inilah saya kadang dari pelajaran yang
lamper itu kita kan, terima gitu ya. dari Ustazah Dewi kan bilang, tapi itu bukan apa Perayaan. agama ya, bukan perayaan. Jadi nggak ada apa-apa, cuma kumpul makan, dah Iya, gitu. betul, kayak tradisi aja gitu ya Bu ya. Nah itu nggak ada saling menyinggung kan, maaf aja sih secara ibu kan Sekarang physically mereka kan sudah sudah pakai tahu. jilbab gitu. Keluarga yang lain juga masih non kan, itu mereka kan otomatis nggak pakai hijab gitu. Memang pertama gue pakai hijab semua. Nah, ini yang dianjurkan. Akhirnya bisa Saya lebih menerima. takut nantinya kalau nggak pakai hijab nanti diseret rambutnya tuh, takut saya kalau itu. Terus kalau dilihat dari keluarga gimana Ibu? Nggak ada masalah? Sekarang udah nggak ada. Di saya pokoknya itu kehidupan kamu, ya udah jalani. Nah, namanya juga itu ya masih ikatan darah ya, jadi nggak bisa harus lepas 100%. Ya ini tetap saya terus mendoakan semoga kakak-kakak bisa dapat hidayah juga seperti saya. Ya amin. Jadi saya sudah mendapat hidayah, bisa mengajak kakak-kakak saya yang nantinya. Betul ya, ponakan juga ya. Pasti ada ponakan-ponakan juga gitu. Oh, Masya Allah. Karena yang saya sesalkan ini orang tua saya tuh meninggalnya masih Kondisi tahun berapa itu Bu Bapak Ibu meninggal? Bapak papi itu 2005, kami 2010. 2005, 2010. Jadi sebelum perceraian itu ya? Sebelum perceraian. Malah Bapak sama Ibu malah taunya ya Ibu masih baik saja ya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak menambah. Istilahnya kayak kita kan kalau memberikan beban pada orang tua kadang kan ya sedih juga gitu loh. Kecuali memang orang tua kita kuat ya, kayak ibu saya itu kan fight banget tuh, Pak. Wonder Woman ibu saya itu. Jadi apapun enggak masalah. Kalau papi maminya Bu Inawati alhamdulillahnya kan sebelum Bu Ina ketok palu, jadi dilihat sama orang tua kan baik-baik saja gitu. Saya berusaha menyembunyikan apapun keadaan, yang penting pokoknya jangan sampai orang tua tuh sedih melihat keadaan saya. Kakak-kakak juga nggak tahu. Tahu-tahu 2011 itu ada yang kok kan ya kelihatannya ini baru saya cerita. Sudah keluar dari rumah, saya dimarah-marahi itu. Terus dipanggil tuh suruh kakaknya, kakak-kakak dari mantan saya tuh suruh datang, gimana akhirnya. Dan tapi setelah berpisah sekian tahun Bu, 10 tahun ini, hubungannya baik atau nggak ada? Tidak pernah menghubungi, dan saya juga semoga aja nggak ada ketemu biar kehidupan mereka sendiri. Oh gitu. Mereka ada. Ini karena Ibu marah atau memang? Enggak. Tapi jangan punya dendam. Oh jangan. Enggak sampah kok disimpan deh. Nanti tambah membusuk. Jadi kita sendiri yang rugi. Betul. Nah, saya happy aja. Enggak, terserah. Itu kehidupanmu. Saya punya kehidupan sendiri. Ya Allah. Jadi malah sekarang dengan kehidupan Ibu Inawati yang sendiri, itu malah Ibu lebih fokus untuk beribadah ya Bu ya? Iya, fokus beribadah, fokus cari ilmu. Gitu. Nah sedangkan masih ada nggak sih Bu harapan-harapan Ibu Inawati bahwa aku dia harus gimana, atau aku nanti mau gimana, atau gimana itu Bu? Ada nggak, masih ada harapan untuk itu nggak Bu? Maaf ya Bu, maaf. Prinsip saya pokoknya jadilah orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk agama terutama. Ya gitu aja. Meskipun dingin orang lain itu loh, mualaf sok-sokan, belajar pintar nggak apa-apa, mungkin mereka nggak tahu. Tapi lebih baik jadi orang bermanfaat. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul banget sih. Yeah. Ilmu yang sedikit kalau kita bisa amalkan kan ya, Insya Allah. Pahalanya tuh nyambung baik bagi Bu Ina memberikan kisah untuk teman-teman di luar sana dan memberikan inspirasi dan akhirnya memberikan manfaat, itu kan juga pahalanya nyambung terus. Untuk guru-guru kita juga yang sudah memberikan ilmu pada kita, ilmu yang sudah diberikan kemudian kita amalkan, beliau pun juga mendapatkan pahalanya gitu ya Bu Ina. Masya Allah. Namun kalau boleh tahu nih Bu Ina, dari kondisi Bu Ina sendiri, hidup sendiri, tinggal sendiri di rumah yang sekian besarnya ini, dan tidak ada kekhawatiran karena percaya sama Allah, itu
apa namanya, saya yakin Bu Ina untuk meyakini bahwa rezeki itu banyak. Nyatanya dengan ngelasi 2 orang aja 600.000, Ibu masih bisa bertahan gitu ya. Nggih, Namun di sini yang secara manusianya gitu loh Bu, pasti ada keinginan, aku bisa melakukan apa ya setelah aku nggak ada gitu tuh. Maaf secara kan ini rumah sudah menjadi milik Bu Ina gitu loh. Nggih. Nah ini kalau misalnya Bu Ina nggak ada keturunan, otomatis akan kembali kepada keluarga. Itu keluarga juga sudah tahu gitu Bu. Keluarga satu mungkin nggak tahu istilah itu tentang yang mengatur itu kan Islam, ilmu waris. Kalau Di agama lain nggak sih ya? Waris juga. Saya istilahnya pokoknya ya pasrah aja. Iya betul ya. Ya berian ya doa, pokoknya ya Allah berikan yang terbaik, semoga saya masih bisa bermanfaat. Setelah Ibu Ina nggak ada pun, semoga harta yang ada pun juga masih bermanfaat supaya juga menjadi pahala Ibu terus-menerus ya. Karena ya itulah kita Bu Mu'alaf ya Bu ya. Seandainya tidak apa, keluarga besar kita belum memahami kita, belum seiman dengan kita, kan memang masih kita belum bisa bercerita banyak gitu sama keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah ada keluarga kita yang seiman dengan kita, seakidah dengan kita, insya Allah kan hal-hal yang kecil seperti kita nanti mati gitu, kalau keluarga kan nggak tahu, bisa jadi kita diambil sama keluarga, apa namanya, dimakamkan dengan cara mereka. Nah itulah itu loh Bu. Saya selalu berdoa semoga sampai akhir hidup saya masih dalam keadaan Islam. Amin. Nanti kan nggak mungkin tetangga juga tutup mata semua. Ya. Kewajiban mereka itu segera kan mengurus jenazah secara Islam. Tapi alhamdulillahnya tetangga semua tahu ya Bu kalau Bu Ina Islam ya. Tahu. Jadi seandainya pun apa, maaf kita kan pasti akan mati. Entah sekarang, entah besok, entah kapan kita pasti akan mati. Seandainya tetangga kita sudah tahu dan kita berada di komunitas mu'alaf yang baik, insya Allah kan jenazah kita akan diurus dengan baik, dengan saya cara yakin sekali Islam. pasti diurus. Amin. Semoga pokoknya doanya pokoknya matinya secara husnul khotimah juga secara Islami juga. Amin. Nah, meskipun saya pernah juga diancam juga sama keluarga, nanti kalau kamu sakit biar tak baptiskan lagi, biar tak sakramenkan lagi. Tapi saya cuma jangan sampai. Saya cuma semua itu Allah yang ngatur. Kalau Allah nggak menghendaki nggak bakal terjadi. Kenapa harus takut semua itu? Serahkan aja. Pokoknya tugas kita cuma mengandalkan tangan. Ya Allah berikan yang terbaik. Betul ya. Meskipun nggak sesuai harapan kita, itu mungkin menurut kita kok gini ya. Tapi kalau itu menurut Allah baik, terima aja. Nah, terima. Sadari semua itu dari Allah. Tidak ada sesuatu kejadian apapun tanpa izin Allah. Betul juga sih. Nah, kalau keinginan atau harapan Bu Ina sendiri gimana untuk yang Muslim dari kecil, terus untuk teman-teman mu'alaf kita gimana Bu? Mari kita sama-sama belajar. Ilmu Allah, ilmu agama itu tidak akan ada habisnya. Walaupun ditulis tintanya itu selautan, itu nggak akan habis. Ditambah lagi juga tidak akan habis. Makanya jangan berhenti mencari ilmu, terutama ilmu agama. Itu bekal kita yang sesungguhnya. Kalau untuk teman-teman Muslim yang masih Ibu rasakan ada, kok teman-teman Muslim kok gitu, itu ada nggak sih Bu? Nggak ada ya. Biar ya kita doakan aja semoga mereka bisa tambah imannya tambah kuat. Amin. Bisa memberi contoh pada yang non Muslim ini, mu'alaf ini. Amin. Betul juga sih. Karena kita kan yang konsisten kita belajar sejauh ini kan ya di kelas kita ini ya Bu ya. Jadi Bu Ina di SMI sendiri sudah berapa tahun Bu? Ini mulai dari 2019. 2019 ya. Di Greenhouse. Di Masjid Panut. Sekarang di Lamper. Oh ya. Alhamdulillahnya kita di Lamper itu sudah khusus akhwat ya Bu, khusus perempuan ya. Jadi kalau mau nanya-nanya juga enggak malu. Terus teman-teman mu'alaf akhwat juga makin banyak, makin seru gitu. Kalau yang dulu kan sama ustadz gitu, kita kan kadang kalau mau tanya juga ada sungkannya gitu ya. Pelajarannya juga
masih dicampur sama laki perempuan. Alhamdulillah sekarang kita sudah di ahwat sendiri ya. Masya Allah. Berarti kegiatan ibu sehari-hari apa dong? Ya, baca-baca itu. Jadikan Quran itu teman dekat. Gitu. Itu sehari ibu di luar apa? Ya, kalau kita ya sebaiknya setelah subuh itu. Ya itu godaannya tuh kadang ngantuk itu. Tapi itu mungkin godaan jadi harus dilawan. Terus zikir, zikir pagi petang. Tapi kadang ya manusiawi petang itu kadang ketinggalan. Banyak paginya. Sering pagi itu masih lopong gitu. Sebelum beraktivitas lah ya. Kalau ngelesinya seminggu berapa kali Bu? Ngelesi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Senin sampai Rabu. Oh, Senin, Selasa, Rabu? Kamis, Jumat itu biasanya untuk pengajian. Oh, Kamis, Jumat, Sabtu untuk pengajian, Ahadnya? Ahad untuk yang di MCI. Oh, yang sore itu ya, sama Ustadz Agus ya. Berarti Ibu sudah membagi waktunya ya? Ini saat ini kan yang Ibu baru ngelesi 2 nih. Memang Ibu sanggupnya 2 atau bisa lebih lagi nih? Enggak. Bisa lebih lagi? Ibu ngelesin apa aja sih? Matematika, fisika. Khusus mungkin rezeki baru diatur seperti itu. Khususnya untuk SD, SMP, SMA? SMP, SMA. SMP, SMA. Nah, Ibu bisa nih promosi nanti kalau misalnya teman-teman di area Telogosari ya, area Telogosari, monggo kalau mau dibantu anaknya untuk bisa belajar matematika, fisika, kimia. Itu murid hadir ke sini atau ibu yang? Oh, berarti murid yang hadir ke sini. Oh, murid hadir ke sini. Nah, itu kalau mereka ingin tahu, Ibu di alamat mana dong? Seruni 12 nomor 14. Nah, itu ya sahabat mu'alaf dari FKM kalau ingin putra-putrinya belajar fisika, matematika, kimia dari SMP dan SMA bisa menghubungi Bu Ina di Seruni 12 nomor 41. Jadi murid yang datang ke sini ya. 14. Nomor 14. Nah, itu murid yang datang ke sini, bukan guru yang datang ke rumah gitu ya, karena Bu Ina ada keterbatasan untuk tidak bisa membawa motor. Jadi murid yang hadir ke sini itu malah lebih enak. Jadi muridnya yang merasa nyaman ketemu sama gurunya gitu ya Bu ya. Nah, moga-moga muridnya makin tambah banyak ya Bu. Kan dari Senin, Selasa, Rabu ya jadwalnya ya. Nanti bisa langsung menghubungi Bu Ina di sini ya. Dan kita doakan juga semoga keluarga Bu Ina, kakak-kakaknya itu bisa mendapatkan hidayah seperti Bu Ina. Jadi di saat Bu Ina sudah mantap di jalan Muslim ini, di jalan Islam ini, di saat akhirnya itu Bu Ina tidak akan menjadi perdebatan lagi, gitu ya Bu ya. Lalu ada pesan-kesan nggak Bu untuk kita yang mu'alaf maupun yang muslimah untuk yang terakhir kali ini? Pesan-kesannya, jadi insya Allah kan kisah Bu Ina ini walaupun sedikit, walaupun pendek, tapi bisa memberikan inspirasi bahwa Bu Ina dulu dari SD, SMP itu sekolah di Nasrani, kemudian SMA dan kuliah itu di umum ya, tapi Ibu tetap berkeyakinan dengan iman Ibu waktu itu. Setelah menikah aja baru menjadi seorang muslimah kan. Tapi belum belajar. Setelah mendapat ujian dari Allah, berpisah dari suami, baru Ibu sungguh-sungguh mencari ilmunya. Padahal bagi Ibu gampang banget tuh untuk kembali ke agama yang dulu menurut keluarga. Tapi ternyata Ibu malah tertantang bahwa enggak kok, aku yakin dengan Islamku. Makanya aku belajar sungguh-sungguh sampai sekarang gitu ya Bu ya. Dan ya semakin yakin dengan Allah, kalau rezeki dari Allah, walaupun saat ini yang lesi baru sedikit, tapi Bu Ina tetap masih bertahan, masih semakin semangat dan membagi waktunya. Senin sampai Rabu aku ikhtiar untuk mencari rezeki, sedangkan Kamis sampai Ahad itu Ibu untuk akhiratnya, gitu ya Bu Ina ya. Nah, semoga
keluarga besar Ibu juga nantinya dapat hidayah dan Bu Ina tetap sehat. Amin. Supaya bisa bermanfaat. Amin. Semakin bermanfaat untuk sesama juga ya. Seperti moto Bu Ina, hidup untuk bermanfaat bagi sesama. Baik-baik orang adalah yang bermanfaat. Nah, itu dia sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya Bu Ina ya. Alhamdulillah sahabat mu'alaf Semarang, FKM Semarang Official, demikian kisah kita bersama Bu Ina. Semoga kisah yang sedikit ini memberikan inspirasi bagi kita semua dan kita doakan Bu Ina tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Baik teman-teman semua, dari saya Natalia Altasari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.